Dalam makalah yang ke-17, wal maqalatus sabi asyara, dan makalah yang ke-17, kila dikatakan, as'adun nas man lau qalbun alimun. Manusia yang paling bahagia itu man lahu qalbun alimun, manusia yang memiliki hati yang alim, hati yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau hati yang murni. Nah, kalau salimun ada qalbun salim, ada qalbun alim. Nah, jadi manusia yang paling bahagia itu adalah manusia yang memiliki hati yang paling mengenal Allah, yang arif hatinya, qalbun alimun, yang arif terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, atau memiliki qalbun salim, hati yang selamat, hati yang murni, hati yang bersih. Itu adalah manusia yang paling bahagia. Kalau manusia yang hatinya ini qalbun alimun, maka dia memiliki keyakinan yang mantap. Fa innallaha bi annallaha ta'ala ma'ahu fi ayyi maudi'in kana. Allah bersama kita. Nah itu Allahu ma'ayi, Allahu nadhiri, Allahu syahidi. Itu orang yang memiliki qalbun salim wa qalbun alimun. Jadi kalau orang yang hatinya arif billah, orang yang alim terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bi anna Allah ta'ala mahu, dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala besertanya. Nah, kalau hatinya sudah tahu, mengerti, paham bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala besertanya, maka dia akan menjadi hamba Allah yang bertakwa, takut, akan khosyah fi ayyi maudi'in kana, dimanapun. Tapi kalau hatinya tidak arif, itu cuma ada Allah ketika di majlis. Di majlis dzikir, keluar dari majlis dzikir, Allahnya hilang di hatinya. Allah ada ketika dia di masjid, di luar masjid Allahnya tidak ada. Ketika dia berangkat ke Makkatul Mukarramah, tawaf, mengitari Ka'bah, sa'i di Safa di Marwah, wukuf di Padang Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, hatinya bersama Allah. Dalam pelaksanaan proses haji hatinya mantap benar bersama Allah. Pulang haji Allahnya hilang. Makanya kalau orang yang hilang Allahnya akan celaka itu dan tidak akan bahagia. Jadi orang yang kalau mengetahui ya hatinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mah bersamanya, tidak akan pernah ada tuh kata-kata apa bete, nggak ada. Tahu bete? Apa itu? Butuh teman, kesel. Nah, orang yang bete itu orang yang tidak bahagia ternyata. Kenapa tidak bahagia? Karena Allahnya hilang di dalam hatinya. Tapi kalau Allahnya selalu hadir di dalam hatinya, dia memiliki kemantapan di dalam hatinya, annallaha ta'ala mah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala besertanya fi ayyi maudi'in, di mana saja tempatnya. Di pesantren dia mengetahui Allah besertanya, di luar pesantren dia mengetahui Allah besertanya, dimanapun dia berada dia mengetahui bi annallaha ta'ala mah. Maka orang yang seperti itu, itulah manusia yang paling bahagia. Kenapa bisa menjadi bahagia? Karena orang yang memiliki hati yang seperti itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Maka orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling bahagia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini al-arif billah. Kita lihat bahkan para walinya Allah Subhanahu wa ta'ala dulu
Kalau walinya Allah sekarang makan manusianya udah banyak. Itu ada wali di gua, tetap dia senang, bahagia. Kenapa? Karena ada Allah di dalam hatinya. Dia di puncak gunung Riyadh sendiri saja. Dia tidak susah, dia tidak bete. Senang yang ada. Kenapa? Dalam hatinya ada Allah. Coba kalau di dalam hatinya tidak ada Allah. Jangankan di tempat yang sunyi, di keramaian manusia pun, di pedesaan, di perkotaan, tetap saja bete-bete terus. Hatinya galau, risau, dan lain sebagainya. Masya Allah. Makanya manusia yang paling bahagia pertama adalah memiliki hati yang alim. Jadi ingin bahagia, ingin harus qalbun alimun. Itulah manusia yang paling bahagia. Katanya kebahagiaan itu dicari-cari. Ada yang bahagia, ini yang paling berbahagia begitu. Yang paling berbahagia itu adalah orang yang memiliki qalbun alimun. Yang kedua, wa badanun sabirun. Memiliki badan yang sobar. Sobar itu alat taati. Jadi kesabaran terhadap melaksanakan ketaatan. Ketika melaksanakan taat, kita harus sabar. Ketika kita puasa, sobar. Bahkan puasa ini melatih kesabaran kita. Sabar. Ini puasa itu melatih kesabaran. Pagi hari kita dilarang, mulai semenjak fajar kan, sampai mulai tulul fajri, munculnya fajar, ya, sampai ghurubis syamsi. Kita suruh imsak dari makan, dari minum, dari jima, dari perkataan-perkataan yang tidak pantas, dari perkataan-perkataan yang kotor. Kita sedang dilatih dalam ibadah puasa untuk menjadi manusia yang sabar. Pengen makan ketika sudah jam 11. Datang jam 12 sudah kekelayangan munawar. Pengen ngopi dengan Iyang. Kata Iyang, sobar. Cuma yang paling sobari. Sobar, kita dilatih dalam puasa. Sobar, kita tahan, kita sabar tuh. Tidak makan, tidak minum, tidak jima. Mulai min tulul fajri ilal ghurub, sampai terbenamnya matahari, sampai datangnya maghrib, kita tahan. Itu sabar dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus membuahkan juga kepada ibadah-ibadah yang lainnya. Kita harus sabar ketika melaksanakan sholat pun harus sobar. Kita ketika melaksanakan ibadah haji harus sobar. Kita sedang ngaji, berada di pondok pesantren, sobar. Harus sobar, ada waktunya. Yang kalau nggak sobar kan baru puasa 3 hari aja udah pulang. Wah, nggak sobar, kata hari ngajinya. Harus sobar. Nah, orang yang sobar memiliki badan, hati yang sobar, itu adalah as'aduhun nas, manusia yang paling bahagia. Kemudian sabar apa lagi? Sobar anil ma'asi, menjauhi kemaksiatan. Harus sobar supaya tidak berbuat maksiat. Sabar anil ma'asi. Dan yang terakhir, wal maraji, sabar ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian, diberikan musibah yang menyusahkan, maka kita harus sabar. Orang yang bisa sabar ya terhadap melaksanakan taat, menjauhi maksiat-maksiat,
sabar ketika ditimpa musibah, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sabar, maka itu akan menjadi manusia yang paling bahagia. Bukan ini manusia yang paling bahagia, kata Hambali, makan sepiring berdua. Dia lagi berdua sama kekasihnya. Kitalah manusia yang paling bahagia. Yang lain di muka bumi ngontrak. Kata Hambali, itu kan ya dalam halusinasi sebenarnya. Tapi yang jelas manusia yang paling bahagia itu adalah ini, yang memiliki hati, yang memiliki badan yang sabar. Terakhir, wa qanaatun, manusia yang memiliki qanaah. Apa itu qanaah? Ay ar-ridha bima fil yaddi, yakni dia ridho dengan apa yang ada pada sisinya, pada kekuasaannya. Fil yadi asal mulanya tangan. Kalau sudah di tangan itu menjadi miliknya. Jadi harus ridho dengan apa yang dia miliki dari pemberian Allah Subhanahu wa taala, min kismatillah, dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Harus ridho. Allah kasih segini, dia ridho. Dia syukur, ya Allah, alhamdulillah. Ya, saya diberikan nikmat olehmu segini juga, alhamdulillah ya Rob. Saya sudah pakai sarung, ya, walaupun bukan temer tapi BHS juga sudah, alhamdulillah ya Rob. Seperti itu. Ridho min kismatillah. Apalagi yang disebut dengan qanaah itu, wasukunil qalbi inda adamil ma'lufat, tenangnya hati. Jadi orang yang qanaah itu tenangnya hati inda adamil ma'lufati, ketika tidak adanya perkara yang dia senangi. Tenang. Jangan ketika hilang yang dia senangi langsung galau. Itu namanya tidak qanaah. Jadi kalau orang yang qanaah mah bagaimana? Biasa-biasa saja hatinya tuh. Ketika hilang, tidak ada sesuatu yang dia cintai, sesuatu yang dia senangi, hilang, orang itu akan tetap hatinya sakinah, tenang saja. Senang sama HP-nya hilang, langsung galau tingkat kabupaten, nggak ngaji-ngaji. Begitu. Harus qanaah ketika hilang yang dicintainya, benda atau kehilangan kekasih, juga harus qanaah. Iya, kan kita juga pernah mengkaji kan, lewat kajian yang dulu itu. Di dalam kajian yang lalu itu, cintailah maksyi'ta, wahbub maksyi'ta itu, fa innaka mufarriqu. Cintai orang sesukamu, tapi ingatlah bahwa tetap pada ujungnya akan berpisah. Begitu. Jadi memiliki apa? Hati yang qanaah, itulah apa namanya? Yang akan menghantarkan kepada kebahagiaan. Jadi ternyata bahagia itu memiliki qalbun alim atau qalbun salim, hati yang bersih, hati yang ma'rifat kepada Allah, kemudian badan dan hati yang sabar, dan kemudian qanaah. Jadi deh manusia yang paling bahagia. Ya iya, qanaah kan seperti itu. Tapi kalau hatinya tidak qanaah, rakus, tomak, ya, dan lain sebagainya, gak bakalan tuh, gak bakalan.
Terakhir, wal maqalatu saminata asyara, dan maqalah yang ke-18 an Ibrahim, dari Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu an, diceritakan dari Ibrahim An-Nakhai radhiyallahu an, inna mahalaka man halaka qablakum, bahwasanya keruksakan atau hancurnya seseorang sebelummu ini disebabkan dengan 3 faktor. Ay minal umam qablakum, itu dari umat-umat yang terdahulu. Hancurnya umat-umat terdahulu itu bisalasi khisalin, dengan apa? Dengan 3 perkara. Pertama, bipudulil kalami, ngomongnya berlebihan, ngorocok baik jika keong racun. Ngorocok baik, ngomongnya berlebihan, bicaranya berlebihan. Berlebihannya yang tidak ada manfaatnya. Kalau berbicara panjang ada yang manfaatnya tidak masalah, ini mah tidak termasuk kepada pudulil kalam. Ini dari tadi juga berbicara kata anak santri lebih tuh ini. Dari jam 10 sampai sudah setengah 2. Nanti ini masuk kepada pudulil kalam, tidak. Karena ini mah pengajian yang ya kita rutin dan setiap 1 tahun sekali di bulan Ramadan. Ada manfaatnya ini mah. Ini mah yang tidak diperbolehkan. Pudulil kalam seperti obrolannya santri. Dikira teh ngobrol apa begitu. Setelah selesai pulang ngaji jam 10. Ini beruntung saja di bulan Ramadan nggak sempat ngobrolnya. Coba kan kalau di luar Ramadan ini kita berhenti ngaji jam 10, paling maksimal jam 11. Dikira teh mau tidur itu santri di kobong, ngobrol sampai pagi. Ada yang begitu, ada, nggak semuanya nggak. Ada yang juga dia tidur istirahat untuk bangun sholat tahajud nanti jam 3 bangun lagi. Tapi ada aja itu santri yang kayak begitu. Dia ngobrol ngalor ngidul. Ya, kayak musyawarah apa begitu tuh. Kayak rembugan apa. Tetapi malah khairapi, yang tidak ada manfaatnya, maka itu akan rusak. Rusak badan, rusak kantong. Ya rusak badan karena dia begadang. Begitu kan? Dia begadang, ngobrol dari jam 10 berapa jam? Sampai 5 jam, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Begadang. Orang lain mah wiridan, orang lain mutolaah. Ada juga yang ngorok. Ya, lebih baik tidur ya, ketimbang yang pudul kalam, membicarakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Gak kerasa ngopi hampir habis teko, kan merugi kantong juga tuh. Ya, perut lapar. Bicara banyak ngalor ngidul, bukan ngalor ngidul doang, juga berikut ngeten ngulon. Tetapi tidak ada manfaatnya. Itu namanya pudulil kalam. Wa huwa ma la khaira fih. Jadi pudulil kalam itu adalah kalam atau obrolan ma la khaira, yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Kalau ada kebaikan di dalamnya, fiddin, baik itu kebaikan yang mencakup persoalan agama, dia ngobrol tentang agama, diskusi tentang masalah hukum, diskusi tentang kajian ilmu, banyak dia ngobrol berbicara, itu tidak masalah. Atau wadunya, ada kebaikan untuk urusan dunia, memperbaiki dunianya. Ini mah tidak ada sama sekali, maka itu akan hancur. Catat tuh. Orang yang kayak begitu tuh banyak ngobrol ya, yang tidak ada manfaatnya. Urusan agama, baik itu urusan agama maupun urusan dunia, orang itu akan hancur. Seperti hancurnya umat-umat terdahulu yang begitu. Ternyata ini bukan hal yang baru nih. Yang suka ngobrol ngalor ngidul tuh.
Ternyata dari umat-umat yang dahulu juga begitu. Makanya dia hancur umat-umat terdahulu. Yang kedua, wafudulit ta'am, dan berlebihan makan. Berlebihan makannya. Boleh makan berlebihan, tetapi harus ada manfaatnya. Harus ada manfaatnya. Setelah selesai taraweh, aku mau makan dulu nih, ngisi bensin. Wah, makan dia 2 piring untuk persiapan ngaji sampai jam 2. Fudulit ta'am itu tidak termasuk. Ini yang fudulit ta'am itu malayu anih, yang tidak membantu, yang tidak menolong. Ya, dengan fudulit ta'am itu aladin, terhadap agama atau dunia. Orang lain banyak makan karena mau kerja berat. Ini mau kerja enggak? Ya, begitu kan? Mau pekerjaannya, mereka banyak pekerjaannya. Pantas satu makannya juga banyak. Ini apa pekerjaannya? Coba bayangkan, kalau ada santri yang begitu, kerja enggak di pesantren kan, kemudian dia juga tidak ngaji, ya, tidak ada manfaatnya untuk kepentingan agama. Jadi di pesantren cuma apa? Oh, tuh tanda kayak seperti itu tuh. Langsung fudul itu, fudul ta'am. Cuma bikin gemuk badan doang, akhirnya timbul penyakit. Seperti itu. Nih yang terakhir nih. Udah. Wa fudulil madam, yang terakhir yang bisa menghancurkan seseorang sebagaimana hancurnya umat-umat terdahulu itu berlebihan tidur. Tidurnya berlebihan. Kita harus tidur karena kalau tidak tidur juga itu dolim terhadap diri kita. Kecuali orang itu memang tidak ditidurkan oleh Allah, atau ditidurkan oleh Allah, tidak dibangun-bangunkan selama 100 tahun gitu misalnya. Ya itu ada Ashabul Kahfi kan, ratusan tahun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ditidurkan, bukan mati, ditidurkan. Ya, ditidurkan. Ini begini, yang namanya pudul ma, dia udah bangun, udah jam berapa? Tengok jam, oh jam segitu, ngolong lah. Pudul itu namanya. Wa huwa ma la yanfa'uhu fid din, dan pudulnya, berlebihan tidurnya ini yang tidak ada manfaatnya kepadanya fid dini, dalam persoalan agama. Boleh ada tambahan tidur. Misalnya malam dia udah tidur istirahat, kemudian kan ada tuh lebihnya itu di siang hari dia tidur, yang disebut apa tuh? Qailulah namanya. Tapi juga jangan banyak-banyak. Qailulah itu tidur yang sedikit, itu mah untuk membantu di malam harinya supaya apa? Kita kuat qiyamul lail. Gitu. Nih kayak anak santri misalnya habis ngaji ini kan terus nih. Nanti siangnya tidur pudul. Setelah beres sholat subuh gitu kan. Kalau bisa usahakan jam 7 setelah duha baru tidur. Nanti bangun-bangun jam 12. Terus sholat dohor. Ngaji lagi. Atau yang mah begitu sih mah. Tidur dari waktu subuh, maghrib baru bangun. Waduh. Bagaimana ini? Dilatih tuh, jangan berlebihan lah, jangan berlebihan. Malayan fid dini. Nah itu, ini sangat banyak sekali ilmu. Ya, walaupun 3 makalah, ilmu yang kita dapatkan banyak dari Asy-Syaikh Imam Nawawi. Tinggal kita amalkan. Tadi dari cerita Abi Sulaiman Ad-Darani, kemudian diceritakan lagi bahwa manusia yang paling bahagia. Kemudian apa lagi yang terakhir?
tentang 3 perkara yang akan membuat hancurnya seseorang sebagaimana hancurnya umat-umat terdahulu. Itu kan ilmu yang sangat banyak. Makanya kitab ini kan Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk hamba-hamba Allah. Dinasehati. Ini kita sedang dinasehati oleh Syekh Imam Nawawi. Mudah-mudahan kalau yang dinasehati oleh Syekh Imam Haji kan cuma membacakan saja. Yang kasih nasihat ini Al-Imam Nawawi. Dan Imam Nawawi juga menukil nasihat-nasihat itu sebagiannya dari para ulama, para salafus salih. Kemudian dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bimurad.